Hantaman Nyai belum usai, Nikita Mirzani ungkap kebobrokan lain dari Najwa Shihab, suka dusta dan gak netral, ada pesanan. Amin, terima kasih banyak atas penghargaan ini. Teman-teman, hari-hari ini di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara, akan nyuruh Najwa Shihab yang udah nggak netral itu untuk laporin saya ke polisi. Tinggal pilih, kalau mau cepat laporannya, laporin aja saya ke Polres Serang Kota. Cepat, mana ada saya panik-paniknya. Justru Najwa kayaknya yang panik, karena mulai dari kemarin satu persatu boroknya udah banyak yang buka-bukain, ya kan? Ya, prestasi saya apa? Banyak, makanya buka Google. Saya mah kontribusinya banyak untuk negara ini. Kalau Najwa kan enggak, cuman sebagai jurnalis aja, bantu orang juga enggak lah kayaknya. Itu real, sesuai fakta ya. Gitu. Udah jangan ngomongin soal Najwa, nanti kuping dia cengean karena diomongin terus. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Najwa Shihab belum juga selesai. Terbaru, artis kontroversial itu kembali menyindir keras jurnalis kondang tersebut. Sendiran keras kepada Najwa dilontarkan Nikita Mirzani usai putri Quraisyab tersebut menerima award dari stasiun televisi MNC Group. Nikita pun lewat unggahannya di Instastory, akun pribadinya @nikita_mirzani_mawardi_172 mengucapkan selamat kepada Najwa yang baru saja menerima penghargaan. Namun ucapan Nikita dibumbui sindiran kepada wanita yang akrab disapa Mbak Nana tersebut. Kata Nikita, selamat buat Mbak Najwa Shihab, jurnalis yang selalu mengatasnamakan jurnalis kalau mau nyerang orang. Selamat atas awardnya, tapi award itu dibikin dadakan untuk Mbak Nana. Ia pun menyebut Najwa menerima penghargaan dari MNC Group, di mana stasiun televisi itu sudah dia blacklist. Nikita pun mengingatkan stasiun TV yang ia blacklist, bukan yang di blacklist. Kata Nikita, berarti itu konspirasi kan? Sengaja supaya seru aja gitu Indonesia. Habis dikomenin Nikita Mirzani, Najwa dapat award. Tidak jadi satu kebanggaan Mbak Nana. Lebih lanjut, Nikita juga menilai jika Najwa selain berdusta juga sudah tidak netral. Makanya program Najwa di-drop. Selain itu, ia juga menyinggung Najwa yang kini lebih aktif di kanal YouTube. Pada akhir tayangan unggahannya, Nikita pun mempersilahkan Najwa untuk melaporkannya ke polisi apabila jurnalis kondang itu tidak suka dengan unggahan ibu 3 anak tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, belum ditemukan tanggapan dari Najwa terkait dengan pernyataan Nikita itu. Tak hanya itu, Niki juga mengancam Najwa akan membongkar soal di mana Najwa pernah check-in. Hal ini berawal ketika Nikita menanggapi komentar netizen saat live TikTok dan membeberkan alasan soal Najwa tidak membalas sindiran Nikita. Baginya Najwa Shihab paham betul dengan karakter Nikita yang jika dibalas akan makin koar-koar. Gak berhenti sampai di situ, ibu 3 anak itu mengaku dan mengancam jika dirinya akan membeberkan soal tempat-tempat Najwa selama ini check-in. Hal ini juga menyangkut pautkan dengan pernyataan Nikita beberapa waktu lalu soal jurnalis yang sering keluar kota bareng dengan pejabat. Waduh, check-in apaan nih? Jangan-jangan check-in sama si Ono. Masa sih Najwa main check-in-check-inan gitu? Entah check-in apa yang dimaksud oleh Nikita, tapi jika dilihat dari perkataan Nikita memang patut dicurigai. Nikita bukan sosok yang sempurna, tapi semangatnya menulari kita semua. Pose Nikita dengan gaya menendang pun baik bagi publik nampak lebih berakhlak ketimbang para public figure yang munafik itu. Anehnya keberanian dari Nikita itu kadang berani konyol, kadang berani pintar. Ya memang, dan kita harus jujur, saya pribadi mengakui Nikita itu seseorang yang berani, tapi seringnya berani konyol sih. Misal dia tidak takut joget dangdut, tarik si semongkok dengan kostum super hiper seksi lalu menggoyangkan pantatnya dengan gerakan yang sangat seksi. Aduh, konyol lah pokoknya. Tapi itulah Nikita, simbol kebebasan berekspresi di Indonesia. Belum lagi kejadian dia keluar masuk penjara meninggalkan anaknya hanya karena 1-2 ucapan jujurnya yang dipolisikan pihak yang bersangkutan. Itu kan juga konyol, tapi berani dan tidak meninggalkan kesan bego sedikit pun. Aksi Nikita itu murni aksi rakyat yang kesal pada public figure yang hanya memihak pada satu orang, tapi diam ketika temannya terjerat kasus korupsi. Ya, kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya, apakah akan ada pelaporan dari Najwa atau memang ia takut karena pernyataan Nikita benar adanya. Bagaimana menurut Anda? Nikita versus Najwa, hasilnya menang Nikita. Ditulis oleh Erika Ibener dari laman siwar.com.
Ya lu make sure lu nggak bodoh apa yang lu omongin. You do your research. You do your research, you Iya. do your work, you compare, lu latihan, lu membandingkan. Kalian itu mau tim gue kek, mau timnya Najwa kek, terserah. Tidak ada yang memaksa kalian untuk menjadi tim gue juga. Gue gak butuh tim. Punya tim itu ribet, apalagi timnya gak punya pendirian. Gue sukanya punya tim itu yang smart. Yang bisa menerima segala omongan-omongan yang benar. Bukan omongan-omongan provokator atau provokasi yang bisa menghancurkan negara Indonesia ini. Udah mah negara Indonesia bobrok, mau dibobrokin juga. Kalian juga aneh. Ya, warga Indonesia yang 300 juta penonton, walaupun nggak semuanya yang nggak setuju BBM naik. Giliran harga rokok pada naik, sekarang harga rokok aja, Marlboro aja hampir 50. Bener nggak? Hampir 50. Kalian nggak ada tuh yang demo harga rokok naik, nggak ada. Giliran BBM naik, kalian demoin. Giliran sembako naik, kalian demoin. Harga minyak naik, kalian demoin. Rokok yang kalian bakar tiap hari bisa 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus. Kalian nggak demo, santai aja itu sampai paru-parunya pada rusak semua gara-gara rokok. Kenapa kalian pada demo? Ibarat membandingkan buah apel dengan buah jeruk. Seperti itulah saya memandang Nikita Mirzani dan Najwa Shihab. Netizen plus 62 bilang kalau Nikita itu tidak atau bukan levelnya Najwa. Permasalahannya baik Nikita ataupun Najwa, keduanya datang dari dunia yang berbeda. Jadi tentu saja tidak dapat dibandingkan. Yang satu apel, yang satu jeruk. Lalu mengapa si jeruk nyinyirin apel? Mungkin karena si apel nyinyirin buah pisang. Dan karena ketiganya adalah buah yang berbeda, saya melihat sah-sah saja semuanya. Najwa boleh dan sah menyinyiri tingkah para istri polisi yang katanya nggak punya rasa malu memperlihatkan gaya hidup hedon. Nikita juga boleh dan sah menyinyiri Najwa yang katanya dirinya lebih pas untuk menjadi pihak yang menyinyiri polisi karena semua pengalaman Nikita yang berkali-kali dikadali polisi. Disinilah menangnya Nikita. Mengapa? Karena yang nyinyirin Nikita netizen plus 62 yang kalau diibaratkan makanan itu ibarat kacang tanah. Lah kok kacang tanah? Ya kalau buah apel, jeruk dan pisang sesuka-sukanya orang sama 3 buah tersebut paling banter makannya cuma 2 atau 3 biji. Tapi kalau makan kacang tanah, sesendok makan aja isinya sudah puluhan. Sedangkan yang dinyinyirin Nikita karena dia nyinyir sama Najwa itu ibarat kacang tanah 1 kuintal alias 100 kg. Nikita menang banyak kan? Nah dari artikel yang saya tulis sebelumnya, sekarang saya paham cara kerja Nikita dengan modus nyinyirannya. Ia melihat ada chance untuk mencetak cuan jika dia mengomentari ucapan Najwa Shihab. Nikita melihat dan menilai bahwa sosok Najwa Shihab adalah sosok elit papan atas di dunia jurnalistik. Nikita melihat level dirinya di dunianya, dunia jeruk, sudah selevel dengan Najwa di dunianya, dunia apel. Karena itulah Nikita mensikat langsung ucapan Najwa dengan harapan cuitan dia akan menjadi polemik panjang. Karena semakin panjang polemik diciptakan, semakin banyak cuan masuk ke rekening bank Nikita. Nikita paham sekali siapa Najwa Shihab dan seberapa banyak para pemuja. Dengan satu komentar panjang seperti yang Nikita tuliskan, tsunami respon dari netizen plus 62 pun melanda. Baru satu komentar yang Nikita buat, ya sudah pasti meraup cuan. Apalagi kalau Najwa sampai terpancing dan membalas komentar Nikita. Saya yakin Nikita akan membalas lagi dengan respon yang semakin memancing. Semakin panjang message exchange di antara mereka, semakin banyak pula cuan yang masuk ke kantong mereka berdua. Saya pikir sebagian dari income yang Najwa miliki sekarang, salah satunya adalah juga dari media sosial. Karenanya Najwa meng-create channel YouTube sendiri, IG dan Twitternya juga pasti sudah memberinya rupiah. Bedanya dengan Nikita secara terang-terangan membuka soal cuan yang ia dapat dari setiap keterlibatannya dalam setiap kegaduhan nasional. Sedangkan Najwa tidak, karena mungkin niat awal Najwa membuat akun-akun media sosial bukan karena cuan, tapi untuk nyinyiran Nikita pada ucapan Najwa, tanda Najwa merespon komentar Nikita. Jika media sosial dia juga terimbas tsunami komentar dari netizen plus 62, Najwa pun mungkin sama-sama mendapatkan cuan. Karena seperti yang Nikita sampaikan, semua ini hanya urusan pekerjaan. Netizen plus 62 aja yang bego mau dikadali Nikita. Semakin netizen plus 62 memberikan perhatian dengan membuli Nikita, semakin mereka membuat Nikita makin kaya raya. Hahaha, makanya saya bilang Nikita versus Najwa menang Nikita. Bagaimana menurut Anda?